05124690 dari PGSD 2018 Tekla. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai asal-usul dari pacu jalur dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Pak, bagaimana asal-usul pacu jalur, bisa dijelaskan? Sebetulnya pacu jalur ini baru dinamakan pacu jalur ini kira-kira semenjak baru 50 tahun yang lalu lah ya. Jadi sebelum waktu itu pacu jalur ini dulunya dinamakan hanya pacu-pacuan sampan gitu. Jadi pacu-pacuan sampan ini asal-asalnya dulu mulai-mulainya orang Seberakun dan Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah Taluk. Jadi daerah Seberakun, Kecamatan Benai. Dia suka menyeberang sebab dia menyeberang pergi memotong karet, kebunnya di seberang gunung. Nah, gitu juga Pulau Aro, kebunnya di Rimbo Ujung. Masing-masing itu dia menyeberang Sungai Kuantan. Jadi dia menyeberang Sungai Kuantan pakai sampan. Ada yang muatannya sampannya itu 1 orang, 2 orang, malam sampai lebihnya. Ada yang menambang spesial, yaitunya menambang, namanya kalau bahasa sekarang ngojek. Nah, tapi di dalam keadaan air dinamakannya menambang bahasa daerahnya. Nah, gitu. Jadi waktu itu pacu sampan itu suatunya sudah ada sebelum penjajahan waktu masa Belanda itu sudah ada, udah mulai, tapi bukan namanya jalur. Nah, itu yang dinamakan pacu jalur itu udah selesai penjajahan, sudah merdeka gitu. Nah, gitulah. Jadi mulai-mulainya itu orang itulah yang memotong menyeberang Sungai Kuantan, terus dia pagi-pagi menyeberang pakai sampan, dia cepat-cepat supaya sampai ke seberang, pergi motong balik gitu juga. Jadi karena banyak menyeberang dengan sampan, terus dia cepat-cepat, akhirnya dia bersamaan berdayung bergadu kuat ya, siapa yang cepat sampai. Gitulah dulunya asalnya ada pacu jalur, dari sampan, begitulah mulai-mulainya. Kemudian setelah dia sampai di rumah orang-orang yang memotong karet, menyeberang pagi, menyeberang sore. Setelah sampainya di rumah, terus dia ngomong-ngomong di kaki lima atau di warung-warung kopi, kedai-kedai segala macam tempat. Dia akan berkata, dia yang cepat, dia yang lincah, dia yang kuat. Dia bercakap begitu. Kita adakanlah lomba. Diadakannya lomba. Bagaimana cara lomba kita nyebrang? Bukan menyeberang. Kita buat satu pancang. Nah, itu pancang. Itulah pancang yang 1, 2, 3 sampai 5. Itu yang dinamakan start dengan finish. Yang pertama, yang terakhir. Itulah. Jadi kita hanya dengan berhanyut, gitu katanya. Mulai dari hulu sampai ke sekian finish, kita buat pancangnya 5. Tidak boleh mengambil jalan kawan, tetap ambil jalan sendiri. Mana yang kencang, mana yang kuat. Disitulah terjadinya pacu sampan mulai-mulainya sampai saat sekarang. Ya, karena itu ditekun dulu terus oleh pihak desa, aparat desa, beserta penghulu dan nenek mama. Kemudian setelah ditengok orang begitu terus berpacu dengan sampan sekian itu, dengan muatan 1 sampai 5, kemudian diperbesar lagi sampai 15, muatan 15 itu. Makin asik ditengok, makin asik terus ditengok, diambil lagi terus. Pemandangan masyarakat mulai cenderung, terus diambil oleh Bapak Kecamatan. Jadi terus diambil oleh Bapak Kecamatan, maka adalah
diterus solusi yang paling baik. Jadi yang mendanainya itulah Bapak Kecamatan. Kalau yang sebelum Bapak mendanai kecamatan itu sama dengan orang waktu itu tuh yang pacu satu dengan dua muatan orang tadi, itu sama dengan orang kayak main domino. Kayak main domino. Jadi pakai uang inset per sendiri. Jadi karena makin kencang, makin laris diambil oleh Bapak Kecamatan, dinamakan hadiah lagi. Tidak ada lagi istilahnya taruhan. Gitu. Jadi kemudian setelah diadakan oleh Bapak yang mengurus dari Bapak pemerintahan kecamatan, makin seru terus, makin seru. Jadi makin seru itu terus diambil lagi. Jadi waktu itu kita akan Bapak Kecamatan itu Kuantan Singingi belum terbentuk Kuantan Singingi. Jadi tetap diambilnya oleh Bapak Kecamatan. Itulah yang Bapak Kecamatan itu tadi mengurus sampai ke Rengat. Jadi udah diurus ke Rengat, itulah udah sampai ke kabupaten. Kuantan Singingi ini kan di kabupaten dulu. Jadi sekarang kan udah Kabupaten Kuantan Singingi. Diambil lagi, makin seru, diambil tetap oleh Bapak Kabupaten. Sampai sekarang inilah baru jalur itu dibuat yang panjang, yang bermuatan 47 sampai 50 lebih sampai sekarang. Itulah masanya pacu jalur, begitu paling simpatisan sekali sekarang. Itulah dinamakan sekarang oleh bapak-bapak pemerintahan seperti Bapak Gubernur atau Bapak Presiden yang dinamakannya itu pacu jalur ini apa katanya tradisional, event nasional. Jadi itulah yang dinamakan pacu jalur ini udah nasional, udah ke luar negara Indonesia. Itulah tertebar sekarang. Jadi pacu jalur sekarang masih menunggu, apalagi sekarang COVID masih bertahan. Itulah pacu jalur yang saat sekarang sedang menunggu. Gitu ceritanya. Sekian Sekian pacu jalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.